Silakan subscribe Cerita Cinta YouTube channel. Terima kasih. Pagi hari, suasana apartemen Kavi sangat sepi. Arjun bangun paling awal karena dua orang yang lain semalam bergadang tidak bisa tidur di kamar masing-masing. Apa aku minum lagi? Sial, gumam Arjun, kemudian ke kamar mandi. Dilihatnya Kavi masih tidur di sebelahnya. Arjun yang biasa segala sesuatu tertata perfect, terjadwal dan rapi, bangun tidur langsung mandi, meraih koran dan bertapa beberapa menit untuk memenuhi panggilan alam. Setelah itu mengambil pakaian Kavi yang paling rapi di lemari gantung, pakaian yang masih terbungkus dengan disertai bandrol yang belum dilepas. Ia memilih dasi yang tidak pernah Kavi pakai, kemudian jam mewah yang hanya dijadikan Kavi pajangan karena jarang dipakai juga. Selama adiknya menyamar, memang paling yang dipakai adalah itu-itu saja, agar tidak ada yang mengenali dan curiga. Arjun seperti penjajah di hunian sang adik, ia memakai apa saja yang ia mau pakai. Toh sebagian adalah ia yang beli sendiri. Sering datang ke sana, membuat apartemen Kavi bagai rumah kedua setelah apartemen miliknya sendiri. Sudah rapi, ganteng dan wangi, kini saatnya sarapan. Arjun pun membuka kulkas, mengeluarkan sesuatu dan memanaskan di dalam microwave. Ia menunggu sejenak sambil menyiapkan kopi. Setelah semua siap, pria itu kemudian memulai sarapannya. Tentunya, tangan serta matanya tidak lepas dari layar iPad yang ada di tangannya, sambil mengamati harga saham tentunya. Klik, mata yang semula fokus pada grafik yang naik turun, menoleh begitu saja ke sumber suara, di mana sebuah pintu perlahan terbuka dan muncul sosok gadis. Dia? Arjun menatap Winda yang sudah menenteng tas besar. "Kenapa kau di sini?" tanya Arjun yang cukup kaget ada orang lain di apartemen adiknya. Winda menelan ludah, bingung mau bilang apa. Padahal mau pergi pagi-pagi biar tidak ada yang tahu. Malah ketahuan Pak Arjun. "Katakan, mengapa kau keluar dari kamar itu?" tanya Arjun sekali lagi. Tap, tap, tap. Kavi yang baru bangun keluar kamar dan melihat sang kakak sudah rapi. Tapi yang membuatnya terkejut adalah Winda menenteng tas besar. "Kav, kenapa dia ada di apartemen ini?" ganti Arjun menginterogasi adiknya sendiri. "Oh, dia kekasihku," jawab Kavi sambil menggaruk tengkuk lehernya. "Kekasih? Yang benar aja. Semalam kau bilang aku pembantu," protes Winda namun hanya dalam hati. Dahi Arjun sedikit mengkerut, seolah berpikir, tapi setelah itu ia makan dengan tenang sambil berkomentar dengan nada dingin. "Jangan suka membawa gadis ke apartemen." Celetuk pimpinan tertinggi dari grup Tursain tersebut membuat Kavi langsung keki. Sementara itu, Winda yang merasa salah tingkah, sudah pasti Arjun menganggap ia bukan wanita baik-baik karena main ke apartemen laki-laki. "Itu bukan," ucapan Winda langsung terpotong ketika Kavi mendekat dan merangkul pundaknya. "Jangan katakan apapun pada kakakku, jika tidak aku minta uangku kembali secepatnya," ancam Kavi dengan berbisik. Ia mendekatkan wajahnya seperti mengecup sayang pipi Winda, dan itu juga membuat Arjun geli pada tingkah adiknya. Tidak mau menjadi obat nyamuk, melihat sikap adiknya yang mesra pada seorang gadis, Arjun pun memutuskan cepat meninggalkan tempat tersebut. "Mau kemana, Mas?" tanya Kavi melihat sang kakak akan pergi. Arjun hanya menatap sekilas dan mencebik sambil menepuk pundak adiknya. "Aku duluan," ucap Arjun kemudian. Setelah Arjun pergi, Kavi langsung menginterogasi Winda. "Kamu mau kabur saat aku tidur?" Winda menggeleng keras. "Tidak, saya masih kerja di perusahaan. Mana mungkin saya kabur. Kenapa Bapak takut sekali saya membawa lari uang Bapak? Kalau tidak percaya, harusnya jangan pinjami waktu itu." Giliran Winda yang nyolot. "Lalu kenapa pergi diam-diam seperti itu?" Kavi menatap tas yang dibawa Winda. "Kalau saya tinggal di sini, pasti utang saya makin banyak. Maaf, saya akan cari kontrakan lain saja." Kavi menghela nafas panjang, kemudian menyandarkan punggung di sofa. "Kan sudah aku bilang, bersihkan rumah ini, urus semua yang ada di dalamnya. Kamu tidak tinggal gratis, dan kamu tahu kan, kerja di sini gajinya lumayan." Lagi-lagi bayangan sebagai pembantu langsung ditangkap oleh Winda. Nah, ini baru masuk akal daripada dibilang sebagai kekasih seperti tadi. "Tapi kenapa tadi Bapak bilang sama Pak Arjun kalau saya kekasih Bapak?" tanya Winda kemudian.
Pandangan matanya menatap Kavi dengan tatapan penuh selidik. Oh itu, biarkan saja. Dia biasanya akan sering menginap di sini. Katakan saja seperti apa yang aku katakan tadi, ucap Kavi sangat santai dalam bicara. Kenapa? Pertanyaan itu spontan Winda lontarkan. Ikuti saja apa kataku, ujar Kavi memaksa. Winda semakin tidak mengerti. Mengapa harus pura-pura jadi kekasih Kavi di depan saudaranya? Saya perlu alasan mengapa harus pura-pura di depan beliau. Kamu ini kerja kantoran, Winda, di perusahaan besar. Mana percaya Mas Arjun kalau kamu pembantu di apartemenku? Winda mengangguk paham. Ya sudah, letakkan barangmu kembali. Berangkatlah bekerja. Kau harus rajin. Ingat, hutangmu banyak padaku, celetuk Kavi. Winda yang masih bingung kali ini menurut saja. Ia pun mengembalikan tas ke dalam kamar dan hanya membawa tas selempang untuk pergi ke kantor. Saat akan pergi, dilihatnya kamar Kavi tertutup. Ia pikir pria itu pasti sedang mandi. Sebagai rasa terima kasih, sebelum berangkat kerja, Winda mencari sesuatu di kulkas. Ia menyiapkan sarapan simpel untuk pria yang sudah menolong dirinya itu. Sebuah sandwich dadakan dengan jus jeruk. Setelah itu, Winda menulis not kecil di samping piring. Selamat menikmati sarapan, Pak Kavi. Beberapa saat kemudian, Kavi keluar dari kamar dengan kemeja biru dan celana kain. Hari ini ia cukup rapi, bahkan rambutnya pun sedikit klimis, mungkin mau tebar pesona di depan Winda. Sambil bersiul, ia melirik kamar Winda. Sepertinya sudah berangkat. Matanya tidak sengaja melirik meja. Begitu ada sebuah makanan dengan not di sampingnya, ia langsung sumringah. Enak juga punya pembantu pribadi, gumamnya sambil menikmati sandwich buatan Winda. Enak juga, komentarnya. Padahal rasanya biasa saja. Hanya mungkin suasana hati Kavi yang sedang bagus. Makanan biasa pun jadi lebih lezat. Perusahaan Global Toursign Groups. Ruangan Bu Venita. Pagi-pagi Bu Venita sudah memanggil Winda ke ruangannya. Mengapa laporannya salah semua? Sentak Bu Venita yang kesal pada Winda. Ia marah-marah karena WA-nya tidak dibalas ataupun dibaca oleh Kavi. Maaf Bu, yang mana? Saya sudah periksa kemarin kok. Buk, ini dan yang ini. Dahi Winda mengkerut. Bu, ini laporan bulan lalu. Kemarin bukan ini yang saya kasih ke ibu. Ngek. Winda kemudian mencari di tumpukan meja. Ia masih hafal warna sampul laporan yang ia berikan. Yang ini, Bu. Dengan masam dan tidak mau mengakui kesalahan, Bu Venita langsung mengusir halus bawahannya itu. Sudah, kamu boleh pergi sekarang. Winda pun keluar. Ia kembali ke tempat duduknya, kembali mengerjakan tugasnya lagi. Tidak terasa waktu berjalan cepat. Sudah waktunya jam pulang. Winda yang siap-siap pulang dan menunggu antrian taksi mendapat sebuah motor berhenti. Naik, seru pria yang memakai helm mahal tersebut. Keduanya menjadi pusat perhatian. Tidak terkecuali Bu Venita. Kalian jadian ya? Goda rekan kerja Winda yang tahu pria di balik film itu siapa. Traktir dong. Sweet. Winda bingung ketika orang-orang malah mengira ia pacar baru Kavi. Pakai ini. Titah Kavi yang melihat Winda diam saja. Winda menggeleng keras, tapi Kavi langsung menarik lengannya untuk segera naik motor bersama dengannya. Di dalam mobil, Bu Venita yang berniat akan memberikan tumpangan pulang untuk Winda langsung komat kamit. Winda, kamu berani sekali. Awas kamu Winda. Venita mencengkram kemudinya. Ia merasa sudah ditikung mentah-mentah oleh wanita yang jauh di bawahnya. Marah, emosi, ia menekan klakson. Winda langsung menoleh. Mati aku. Winda yang panik spontan naik motor dan langsung memakai helm. Wanita muda itu kemudian menepuk pundak Kavi. Pak Kavi, ngebut. Titahnya kemudian tidak berani menoleh sama sekali. Kavi justru senang. Dengan senang hati pula, ia melajukan motornya ke dalam keramaian, bergabung bersama kendaraan lain di padatnya jalanan ibu kota. Pegangan! Winda langsung melingkarkan lengannya di pinggang Kavi. Sentuhan Winda membuat Kavi tersenyum di balik helm teropong yang ia kenakan. Mereka berdua pun melesat melewati sela-sela mobil besar, mencari jalan di antara pengendara yang lainnya. Sedangkan jauh di belakang mereka, Venita merasa kesal. Ia mengemudi dengan hati yang dongkol, hingga hampir saja wanita itu membuat pengendara lain celaka karena ceroboh.
Sementara itu, di tempat yang lain, masih dalam perjalanan pulang dari kantor, Arjun duduk di bangku belakang di samping Olivia. Mereka pulang sama-sama diantar sopir pribadi. Sejak tadi Arjun duduk dengan muka dingin seperti ciri khasnya selama ini. Sedangkan Olivia, karena sudah di luar jam kerja, ia pun sejak tadi memainkan smartphone miliknya, cuek sekali pada pria tampan di sebelahnya. Kenapa dia berubah sekali? Gerutu Arjun dalam hati. Kesal pada sikap Olive yang semakin dingin, ia hanya bisa diam dan menatap kosong pada luar jendela. Tret. Halo? Sapa Olive saat mengangkat telepon. Dan Arjun dalam mod menguping. Meskipun pura-pura tenang dan tidak peduli. Iya, ini sudah pulang, Ma. Arjun masih terus menguping. Iya, jawab Olivia pelan. Iya, nanti malam Olivia memang sudah kosongkan jadwal. Iya, Ma. Terserah Mama. Tut. Panggilan pun berakhir. Dan Arjun sangat kepo. Tumben Tante Liora menelpon Olive saat mereka pulang sama-sama. Biasanya juga tidak pernah. Daripada penasaran sampai gondok, Arjun langsung saja bicara. Ada masalah dengan Tante Li? Tanya Arjun membuka percakapan. Olivia tertegun. Sejak kapan bosnya itu jadi manusiawi dan punya sifat kepo? Tidak ada, Tuan. Arjun semakin keki karena Olivia berbicara dengan formal. Padahal dulu sekali mereka adalah teman main. Ini gara-gara Olivia masuk perusahaan. Pertemanan mereka pun seakan dibatasi jembatan yang sangat panjang. Oh begitu. Keduanya kembali terdiam untuk sesaat. Arjun lama-lama tidak tahan. Keadaan seperti ini membuatnya tidak tenang. Olivia memang selama ini dingin, tapi tidak sedingin sekarang ini. Makin lama makin parah. Kamu marah padaku, Liv? Olivia tertegun, kemudian tersenyum tipis. Untuk apa saya marah pada Tuan? Jawab Olivia. Tapi lain cerita dengan suara hatinya. Begitulah wanita, hati dan mulut tidak pernah sama. Ya, aku marah. Baguslah, ucap Arjun kemudian. Karena akan sampai, ia pun bersiap turun. Saat akan menurunkan kakinya dari dalam mobil, ia kembali duduk. Oh ya, nanti malam datang ke apartemen. Ada file yang harus aku tanyakan. Olivia langsung menjawab. Maaf Tuan, nanti malam saya ada acara. Bisa tidak kita bicarakan masalah pekerjaan di waktu jam kantor? Astaga, kau bukan Olivia. Kau bahkan dulu tidak pernah membantah. Gerutu Arjun yang kesal. Baiklah, kita bicarakan besok. Klek, pria itu marah sambil meninggalkan mobilnya. Ia menggerutu kesal karena sekretarisnya sekarang berani melawan perintah.